Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 461-470, Dongeng Donghua. Bab 461, Akhir yang Kuat. Ketika Zongtang keluar dari istana, dia merasa sedang bermain besar. Apakah ketiga kamar itu benar-benar mati? Pada saat ini, Zongtang masih tinnitus. Dia sudah kesal. Dia hanya mendengarkan saluran Zongtang di saluran komunikasi. 4 saudara, Anda tidak dapat membantu Anda, apakah Anda tidak berani membalas dendam kepada Anda setelah itu? Kamar besar saya mungkin tidak dapat mengambil seluruh 3 kamar, tetapi apakah Anda berpikir bahwa jika Anda hanya menargetkan 1 orang, apakah Anda masih dapat mundur? Hanya ada 1 orang yang luar biasa di belakang, dan kekuatan tempat ini cukup untuk menyeretnya ke bawah. Petik 2. Saudara keempat ini adalah putra tertua dari 3 kamar tidur, dan juga komandan batalion dari batalion 1229 di bawah 107 Brigade Tempur. Saya melihat bahwa saudara keempat berpikir selama 2 detik, letakkan balok dan biarkan leluhur masuk. Melihat blok itu diangkat, hati leluhur sangat gembira, dan itu adalah tendangan yang menghantam masa lalu. Hanya saja dia tidak berhenti setelah memasuki posisi itu, tetapi terus melaju dalam berniat untuk melarikan diri dari gerbang barat istana. Ketika saudara keempat melihat Zongtang terus melarikan diri, dia tidak baik hati. Jika itu seperti Zongtang, kekuatan di sini sudah cukup untuk menyeret supernatural, dan kalajengking masih berlari kentut. Keempat saudara lelaki Zong membuat marah, penjahat leluhur menyakiti saya 3 kamar. Tak tahu malu. Tuan, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya ajudan batalion 1229. Beri aku perlawanan, aku tidak percaya itu. Orang luar biasa apa yang bisa menyapu penghalang? Kata saudara keempat Zong. Tepat ketika kereta uap akan segera mendekat, Ren Xiaosu sudah melempar granat di awal apresiasi ulangnya. Selama periode itu, ia juga memiliki 4 semburan 5 semburan poker, tetapi kekuatan 45S memang jauh lebih buruk daripada 4. Dalam sekejap, ada 3 tentara di posisi Zong yang memiliki RPG bahu, dan mereka menembakkan roket ke Ren Xiaoyu. Kereta uap memiliki tujuan besar, dan apa yang dapat dilakukan RPG? Tetapi ketika mereka menunggu ledakan roket, mereka melihat bahwa kereta uap besar berubah menjadi kabut hitam, dan tiba-tiba ada baju besi baja di kabut gelap. Ketika baju besi baja di udara, seluruh tubuh dibelokkan, dan itu sangat pintar untuk menghindari roket RPG yang lewat, dan kehidupan keras melewati celah antara 3 roket. Ketika baju besi baja jatuh ke tanah, itu mulai bergegas, dan seluruh tanah bergetar. Para prajurit di hati para prajurit Zong benar-benar merasakan ketidakberdayaan. Mereka melihat bahwa peluru tidak valid, dan sulit bagi RPG untuk saling mengenai. Tahu apa artinya memberi sanksi kepada pihak lain. Namun, Ren Xiaosu tidak sedang jatuh cinta, ia hanya ingin dengan cepat menghancurkan Manor dengan guntur, dan mencoba untuk menutupi vitalitas musuh sebanyak mungkin. 3 kamarnya dingin. Tentu saja, serangan tiba-tiba Ren Xiaosu pasti akan memastikan bahwa tempat-tempat yang telah diserang telah dihancurkan. Dan tidak ada cara untuk membuat pisau untuk tentara yang selamat dan anggota Zong. Siapapun yang membunuh dan yang belum membunuh juga mencari keberuntungan. Setelah rumah di mana 3 rumah diserang, seorang lelaki tua keluar dari reruntuhan. Komandan batalion Zong melihat bahwa lelaki tua itu tidak mempunyai masalah dan segera berdiri, "Ayah, mari kita mundur, ia tidak bisa tinggal di sini." Tetapi melihat poni panjang yang digunakan orang tua itu untuk menutupi kebotakan berserakan, itu terlihat sangat lucu, dia berteriak, "Penarikan! Anda masih tidak bisa melihatnya sekarang. Ini adalah konspirasi dari rumah besar. Saya masih memiliki lebih dari 1000 tentara yang tidak bisa menghentikan orang yang luar biasa. Bahkan jika orang yang luar biasa tidak terlalu kuat, itu tidak akan habis. Tapi bagaimana dengan orang yang luar biasa ini? Jelas bahwa Zongqi ingin mengesampingkan alien. Saudara laki-laki keempat Zongqi juga memiliki wajah suram.
Ketika aula leluhur memasuki posisi dan melarikan diri dari jalan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Wajah lelaki tua itu suram, kalajengking kelinci leluhur salah mengira aku Zong, jangan salahkan aku karena diabaikan oleh keluarga. Memanggil 4 kamar, sekarang kita harus bersatu melawan rumah besar. Saya harus mengatakan bahwa sekte ini telah berjuang selama bertahun-tahun. Setelah menghadapi 146 hambatan serangan Xiao Su, pemikiran Zong Yi adalah untuk memimpin Ren Xiao Su untuk membunuh lubang 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur. Dan menggunakan kekuatan 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur untuk memberikan Ren Xiao Su diseret sampai mati. Setelah 3 kamar diadu, mereka tidak mengatakan bahwa mereka melarikan diri, mereka juga tidak menyebutkan organisasi untuk mengejar Xiao Xiao. Tetapi mereka ingin bergabung dengan faksi lain di pertama kalinya. Namun, telepon menghantam 4 kamar. Setelah panggilan tersambung, beberapa orang ingin sekali mengatakan, Zong Yi, bajingan kecil itu membawa yang luar biasa ke istana kita, dan dengan cepat datang untuk mendukung. 3 kamar sepi, dan tampaknya 4 kamar selesai. Penghalang itu benar-benar membingungkan, tetapi karena tinnitus, suara ledakan di sekitarnya sudah tidak sehat. Dia melihat ke kaca spion dan melihat baju besi baja mengejarnya, tetapi kecepatannya sepertinya melambat. Zong Yi mencibir dalam hatinya. Dia merasa rencananya mungkin sukses. Pada saat ini, Zong Yi bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan penipuan Xiao Su. Lagi pula, Ren Xiao telah berjuang begitu lama, bahkan para dewa harus lelah. Dia mengeluarkan telepon dari sakunya untuk memanggil ayahnya. Ketika telepon terhubung, dia mendengarkan Zong Tang dengan cepat berkata, Ayah, bahwa Ren Xiao Su harus menjadi ujung yang kuat, saya akan memperkenalkannya ke perkebunan kami sekarang. Anda siap bertarung di sisi lain, dan ketika Anda membunuhnya, Anda akan segera mengintegrasikan sumber daya 3 kamar tidur dan 4 kamar. Ada suara tua berteriak di telepon, jangan perkenalkan dia. Hanya saja tinnitus Zong Tang hampir tidak terdengar saat ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, oke, aku akan membawanya sekarang. Setelah itu, Zong Yi menutup telepon dan berkonsentrasi pada mengemudi. Dia juga melirik meteran oli. Minyak di tangki bahan bakar harus habis, tetapi cukup baginya untuk mengemudi ke depan manornya sendiri. Tepat di jalan untuk melarikan diri, hati Zong Yu tiba-tiba merasakan krisis, dan dia melihat pintu bayangan di mobil membuka di sisinya. Setelah pisau meluncur dengan lembut, dia segera menghilang. Zong Yu terkejut, ketika pisau hitam itu menghilang, dia segera mulai memeriksa lukanya dan menemukan bahwa itu hanya luka kecil pada kulit. Memikirkan hal ini, Zong Qi sedikit lega, dan tampaknya pihak lain kehilangan tangannya. Namun, sebelum dia bahkan memikirkannya, gerbang bayangan menyala lagi, dan itu adalah pisau yang tergelincir, meninggalkannya luka tidak terlalu ringan atau berat. Pada saat ini, Zong Yi tidak bisa mengerti, ini jelas pihak lain menyiksanya. Xiao Su Mingming ini pasti akan membunuhnya, tetapi dia tidak terburu-buru. Perasaan penghinaan Zong Yi meningkat pada saat ini, dan dia dihadapkan pada situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menginjak gas untuk melarikan diri dari jalan. Pada saat ini, Zheng Yuandong melihat seluruh penghalang di gedung bertingkat tinggi, dan dia menunjukkan desahan padanya. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia sudah sangat memenuhi syarat untuk Xiao Su, tetapi pada saat ini, mata-mata King masih merasa sedikit tidak dapat dipercaya. Apakah orang yang luar biasa menggantungkan seluruh penghalang Zhongxi 146? Zheng Yuandong tahu bahwa ada banyak trik dalam hal ini. Misalnya, Ren Xiao Su mengalahkan kediaman Zong dan mengganggu seluruh rencana Zong. Mereka yang berjalan di luar berusaha untuk kembali, tetapi mereka tidak memiliki mobilitas tinggi Xiao Su. Sebagian kecil saham bergegas seperti piring. Tentu saja, jika Ren Xiao Su tidak begitu ganas, itu tidak akan berhasil. Zheng Yuandong melihat dengan matanya sendiri bahwa Ren Xiao Su tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia benar-benar membom seluruh posisi Zong ke langit, dan dia bisa memakai baju besi baja, mengendarai kereta uap, dan memperlakukan senjata panas sebagai bukan apa-apa. Pada saat ini, Zheng Yuandong meniru jalan menuju rumah besar tempat rumah besar Zong berada.
Dia melihat seluruh proses penghancuran 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur, tahu bahwa target berikutnya dari Ren Xiaosu adalah rumah besar. Namun, yang mengkhawatirkan Zheng Yuandong adalah membuang-buang waktu bagi Xiaosu untuk menghancurkan perkebunan 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur. Sehingga rumah besar Zong telah mengatur kembali sisa-sisa pemberani, berkumpul di luar istana. Bab 462. Sembunyikan. Ada 4 asap di penghalang, dan langit berbintang hancur malam ini, tetapi kabut di tengah malam menyelimuti langit, seolah-olah bencana telah datang. Di jalan yang kosong, Ancestral Hall mengendarai bugi dan melarikan diri. Pada saat ini, kuil leluhur seperti eceng gondok darah. Di jalan ini, Xiaosu belum menyiksanya. Pintu bayangan itu seperti kerangka. Untungnya, ada sejumlah kecil bala bantuan, yang memperlambat kecepatan Ren Xiaosu, yang membuatnya bisa lolos dari hukuman pemotongan pisau yang tak berujung. Warga penghalang tidak berani melihat kegembiraan lagi, satu persatu bersembunyi di toilet mereka sendiri, karena takut akan serangan mendadak dan secara tidak sengaja melukai mereka. Pasukan Zong yang tersebar di luar seperti aliran sungai, perlahan-lahan berkumpul menuju rumah besar Zong, dan beberapa mengumpulkan mereka melalui saluran komunikasi. Rumah tinggi di Manor gugup, hanya berharap semuanya masih tersedia. Zheng Yuandong akhirnya tiba, dia bersembunyi di puncak gedung bertingkat tinggi dan mengawasi semuanya. Asap dan api di kejauhan sepertinya membakar masa depan Zong. Meskipun medan pertempuran frontal Zong mulai runtuh, jika Anda mengecilkan pertahanan lagi, Anda dapat mengandalkan wilayah yang luas untuk menampilkan taktik. Misalnya, ada lebih sedikit 178 benteng, jadi jika Anda terus bergerak jauh ke penghalang 146, akan ada garis panjang kekhawatiran. Namun, semua ini, karena seorang remaja datang ke pagar dan berubah. Sebenarnya, Zheng Yuandong tahu apa yang dilakukan Xiao Xiao, tidak hanya ingin menghancurkan tulang punggung Zong, dan menebaknya bisa ditebak. Namun, dia tidak percaya pada Xiao Su untuk melakukannya pada awalnya. Pada saat ini, Zongqi melihat melalui kaca spion, dan kecepatan baju besi baja bergegas melambat sedikit demi sedikit. Zongtang ada di jantung. Dia tidak menggunakan robot nano, jadi dia tahu mengapa ini adalah energi. Itu mulai gagal. Menghitung waktu, bahkan jika Xiaosu mengisi ulang nanorobot di tengah, dia tidak bisa membantu bertarung begitu lama. Zongtang menginjak pedal gas lagi, dan Manor itu sudah di depannya. Para tentara Zongxi di luar pintu juga secara sadar mengangkat blok, dan setelah melewati leluhur, mereka membentuk kembali formasi pertahanan. Senjata api es yang hitam dan senjata api yang berat sudah di ujung Long Street. Meskipun pekerjaan Zong malam ini membuat ayahnya sangat marah, pemilik rumah Zong dan keluarga Zong enggan menyaksikan kematian Zong. Ayah Zongqi berusia 71 tahun. Zong dan Zong Xiangben adalah putra sulungnya. Baby tidak bisa. Awalnya, keluarga Zong memiliki seorang putra, tetapi meninggal karena kanker paru-paru. Ini juga merupakan rahasia keluarga Zong. Setelah putra tertua putra sulung meninggal 2 tahun kemudian, jandanya hamil lagi. Kemarahan internal Zong yang asli adalah bahwa janda-janda putra sulung tidak mematuhi jalan perempuan. Dikatakan bahwa surat wasiat ini, yaitu putrinya, akan diterima sebagai divertikulumnya sendiri. Dalam peradaban modern, hal semacam ini seperti kemunduran peradaban. Terlebih lagi, masih menantu perempuannya sendiri. Tetapi pada saat ini, para senior keluarga Zong mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata keluarga Zong ini telah kehilangan moral. Siapa lagi yang bisa menjadi anak dalam pengemis itu? Bukankah itu pemilik keluarga Zong? Rumah besar ke Zong berkuasa, dan semua orang diam ketika tidak ada yang terjadi. Bahkan Zong dan Zhonxiang tidak tahu ini. Namun, beberapa orang diam-diam mengatakan bahwa leluhur dan leluhur ini mungkin bukan putra biologis dari keluarga Zong. Lagi pula, keluarga Zong sudah sangat tua. Adapun apakah pemilik keluarga Zong telah melakukan tes paternitas, ini tidak diketahui. Saat ini, Zong Chun pergi ke rumah bangsawan. Keluarga Zong menyaksikan leluhur berdarah dan terluka. Dia ingin menghukumnya, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia hanya menamparkan wajahnya di wajahnya. Adapun Zongtang, tinnitus bahkan lebih serius.
Hanya mendengarkan pemilik keluarga Zong berkata dengan marah, ketika Anda berdiri, Anda akan membicarakan barang-barang Anda setelah malam ini. Seseorang melihat Zongqi masih di udara, dan dengan cepat menarik Zongqi ke samping. Pada saat ini, baju besi baja kekar telah berbalik di sudut dan muncul di depan semua orang. Itu hanya masalah momen. Semua senjata di luar manor-manor meledak keluar. Sepertinya dia harus membunuh pihak lain di jalan yang panjang, tetapi baju besi baja tidak melambat, tetapi dipercepat. Zheng Yuandong, di lantai tinggi yang jauh, melihat pemandangan ini. Di bawah langit hitam, posisi Zong seperti gunung yang masih bergerak. Angin dan angin terdiri dari api dan angin, dan baju besi baja yang ganas berbaris tidak teratur. Rute, sengit dan dekat. Suara baju besi baja menginjak tanah seberat drum, menderu seperti guntur. Bocah ini tidak akan benar-benar ingin terus terburu-buru. Zheng Yuandong berbisik. Sisi Zong telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan, dan Xiao Su di sini menjadi ujung dari yang kuat, bukankah ini bisa menjadi besi? Ketika suara itu jatuh, dia benar-benar menemukan bahwa baju besi baja itu mempercepat lagi. Armor baja dingin tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tapi itu seperti raungan hening bagi Zong dalam keheningan. Bagian belakang tanah disebabkan oleh peluru nyasar yang membuntuti seperti bendera yang sepi. Saya telah melayani, desah Zheng Yuandong. Dia adalah mata-mata gentri terbaik sebelum era kebangkitan yang luar biasa. Metode pembunuhannya sangat rapi dan sangat kuat. Setelah munculnya yang luar biasa, Zheng Yuandong merasa bahwa bahkan jika dia adalah orang yang luar biasa, dia bisa membunuh sebanyak mungkin. Tapi malam ini, Ren Xiaosu menumbangkan pandangannya dengan kekuatannya sendiri, dan membiarkannya tiba-tiba mengerti bahwa era miliknya benar-benar berlalu. Tidak, aku tidak menerimanya. Dalam kesunyian yang tak terbatas ini, Zheng Yuandong melihat baju besi dan baja dan menaiki debu. Tiba-tiba, hatinya meledak menjadi kekuatan yang tidak terpuaskan, seperti magma, seperti artileri, seperti langit. Visi liar yang telah menumpuk di hati saya selama beberapa tahun telah meledak. Saat berikutnya Zheng Yuandong menatap baju besi baja dengan ngeri, dia benar-benar bangun. Ini adalah kekuatan yang sudah lama dia rindukan, tetapi melihat begitu banyak orang luar biasa muncul, Zheng Yuandong tidak menunggu sampai dia terbangun. Namun, saat dia hampir menyerah, dia benar-benar menyentuh kengganan yang tak terbatas di hatinya dengan menonton pertempuran seorang pria muda. Tempat di mana Zheng Yuandong paling terkejut ada di sini, dia tahu betul bahwa jika dia tidak melihat muatan baju besi baja, dia tidak akan pernah memiliki sentuhan besar. Karena aku sudah bangun, bisakah aku membantunya? Zheng Yuandong merenung. Hasilnya tidak menunggunya untuk mendapatkan hasil, tetapi dia melihat bahwa baju besi baja akan mencapai garis Zong, dan tiba-tiba berbelok ke kiri dan melarikan diri. Zheng Yuandong tertegun, dan pasukan Zong juga terpana. Apakah ini berjalan? Katakan baik, silakan. Zong Tang, mereka melihat pemandangan ini di istana, dan mereka semua bingung. Pemilik keluarga Zong mengerutkan kening dan menatap Zong Tang, apa yang terjadi? Bagaimana dia berlari? Zong Tang, kamu lebih keras. Pemilik keluarga Zong merasa bahwa dia memiliki aliran darah. Di tempat itu, dia ingin menamparkan wajahnya, tetapi dia tidak menunggunya untuk memulai, dan prajurit itu tiba-tiba muncul dan meratap. Keluarga-keluarga Zong tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa seorang remaja tidak hanya membunuh mereka di belakang. Memegang pisau tidak ada yang cocok. Bab 463, Kamerat. Tidak ada yang tahu kapan bocah itu terbunuh di belakang Zong, dan bahkan Zheng Yuandong, yang telah melihat situasi secara keseluruhan, tidak jelas. Faktanya, penilaian Zongqi tidak salah. Robot Nano Ren Xiaosu memang telah mencapai akhir kekuatan, dan ketika energi habis. Dan dia tidak memiliki pemahaman tentang posisi hampir 1000 orang, setelah pertempuran malam, dia tidak bisa lagi menahan pembalikan kereta uap. Tapi Zongqi ada di depannya, dan petinggi Zong sudah dekat, ingin dia menyerah. Bagaimana itu mungkin? Jika Ren Xiao akan menyerah pada saat ini, akan lebih baik untuk membunuh leluhur sesegera mungkin. Dia tidak akan rela mati jika dia tidak mati malam ini. Karena itu, Ren Xiaosu sedang mengejar pertempuran, dan semua orang tidak memperhatikan. Dalam sekejap, baju besi luar diganti oleh bayangan.
Di satu sisi, bahkan jika robot nano tidak bisa menahannya, tubuhnya tidak akan jatuh ke ruang mati. Di sisi lain, baju besi luar juga memecahkan masalah bahwa bayangan itu takut peluru mengenai alis. Sama seperti bayang-bayang itu mengenakan dakwaan lapis baja dangkal, Ren Xiaosu sendiri telah menyelinap masuk dari sisi istana. Kekuatan Zhong's Manor terkonsentrasi di depan. Ren Xiao menggunakan tindakan malam hari untuk memberitahu Zongtang bahwa ia akan menghadapi depan. Namun, ketika semua orang mulai terbiasa dengan serangan positifnya dalam kekacauan ini, Ren Xiaosu memilih untuk mengeksekusi belati dari tempat terlemah dari pihak lain. Kekuatan pertahanan di belakang Manor ada di depan Ren Xiaosu. Ketika Zongpu berbalik untuk melihat Ren Xiaosu dari belakang, dia sudah kaget. Ren Xiaosu meraih tinggi Zong peringkat tinggi sebagai perisai dan dengan cepat bergegas ke Zongtang. Zong Yi berteriak putus asa, bunuh dia, tidak peduli dengan sandera di tangannya, tembak. Para prajurit Zongxi ragu-ragu, mengetahui bahwa tangan Ren Xiaosu memegang paman dan paman. Ren Xiaosu memegang leluhur-leluhur dan mencibir leluhur-leluhur, tolong, atau kamu akan memotongmu sekarang. Paman keluarga itu ingin bersumpah pada sekte leluhur, Zong kamu, kalajengking kelinci kecil ini menutup mata untuk hidupku. Tiba-tiba, Zong Yi benar-benar mengangkat tangannya dan membunuhnya dengan tembakan. Dia tidak membiarkannya terus berbicara, dan tentara di sekitarnya serta keluarga Zong semuanya terpana. Adapun kemartiran ini, Ren Xiaosu telah mendekati Zongtang. Hanya saja semua orang di keluarga Zong terkejut. Zongtang, orang luar biasa yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Zong, tidak memiliki keberanian untuk melawan, tetapi mendorong ayah dan keluarga Zong ke pisau Ren Xiaosu. Pisau melintas, pemilik rumah Zong memenggal kepala. Saat berikutnya, Ren Xiaosu benar-benar membuang sandera di tangannya dan bergegas menuju Zongtang dengan kecepatan penuh. Pisau hitam di tangannya menyapu angin malam, dalam dan dingin. Ini jelas merupakan era senjata panas, tetapi senjata dingin di depan kita seperti pisau penghakiman, dan itu bisa melakukan segalanya. Beberapa tentara Zongxi melihat Ren Xiaosu kehilangan penutup sandera, dan segera bersiap untuk menaikkan moncong untuk menembak, tetapi sebelum mereka menarik pelatuknya. Bayangan di samping telah berbalik. Saya melihat bayangan mendekat, dan saya menghantam pasukan Zong. Suara tulang yang patah meledak seperti petasan. Bayangan memasuki pertempuran, ini adalah kekuatan individu yang hampir tak tertandingi pada waktu itu. Hancurkan kota, Ren Xiaosu meraung. Dalam sekejap, Ren Xiaosu melangkah maju dan menghancurkan pinggangnya. Api di kejauhan membentuk cahaya dan bayangan di awan, seolah-olah Su Jinyuan sedang makan jagung, dan itu sepertinya penampilan seringai keemasan. Langit hancur dan Yan Liu berdiri di sebelah tubuh Xiao Yu dan marah, dan cahayanya hancur. Harapan. Sejak saat itu, Ren Xiaosu akan mengingat adegan itu setiap malam, dia telah mengungkap luka di dalam hatinya berulang kali, yaitu untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tidak melupakan amarah hari itu. Sehingga semua orang berpikir bahwa perang selalu mati, tetapi dia ingin hidup dengan pisau yang tajam, seseorang tidak bisa kurang. Bahkan Zhang Xiaoman tidak percaya bahwa dia bisa hidup, dan Ren Xiaosu mengatakan dia ingin mencobanya. Sehingga Xiao Xiaosu datang ke Zongtang pada saat ini, seperti seorang ksatria yang mengikuti seluruh neraka. Ketika dia benci untuk menambahkan dirinya sendiri, dia benar-benar tipe orang dengan Li. Jika tidak ada seberkas cahaya di hatinya, saat ini ia ingin seluruh penghalang mengikuti neraka-neraka Jen. Kematian. Pisau hitam itu melewati pinggang Zong, dan Xiao Xiao melihat ekspresi Zongqi yang luar biasa dan berbalik. Bayangan di belakangnya terbuka lebar dan penutup tebasan, pada saat sebelum peluru menghujani, biarkan Xiao Su menarik diri dan tidak lagi berkelahi. Bukannya dia tidak ingin terus membunuh, tetapi tidak bisa membunuh. Kejahatan pertama sudah mati, dan Zong akan hancur berantakan. Di masa depan, akan ada 178 pasukan benteng yang datang untuk menghancurkannya. Dia tidak harus terus mengambil risiko. Apalagi Ren Xiaosu tertembak. Bahkan jika itu secara tak terduga tersembunyi di belakang, reaksi Zun juga tercermin, jadi tembakan itu juga diharapkan oleh Xiaosu. Pada saat ini, ada 2 luka tembak di perut Xiaosu. Dia harus menyingkirkan pengejaran Zong sesegera mungkin, kemudian menghapus hulu ledak dan memakai obat hitam.
Itu hanya kecelakaan yang terjadi lagi, alis bayangan yang tidak memiliki pelindung luar di belakangnya ditembak lagi, dan seluruh bayangan itu berubah menjadi kabut hitam. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dia bisa mendengar teriakan di belakangnya, seseorang berteriak pada dokter, dan seseorang berteriak untuk menangkap si pembunuh. Setelah mengejar para prajurit, dia mengejar dia di sebuah millet kecil. Ketika Xiaosu keluar dari puri dan melarikan diri dari dua jalan, dia masih tidak bisa meninggalkan pasukan Zong di belakangnya. Ren Xiaosu masih bisa mendengar mesin off-road di belakangnya meraung, dan Zong marah. Jalan absolut. Ren Xiaosu tersenyum, bagaimana dengan itu? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu tiba-tiba memutar pisaunya dan berbalik. Dia melihat kembali semua pasukan pengejar di Long Street. Awan hujan es yang menggulung hari itu tampaknya menjadi stagnasi, ayo kita pergi bersama. Tidak ada yang mengira Ren Xiaosu akan kembali. Tidak ada yang mengira bahwa peluru Ren Xiaosu akan berani menjadi 1000. Namun, para prajurit yang mengejar melihat adegan ini, tetapi mereka secara tidak sadar menginjak rem dan bahkan ingin berbalik dan berlari kembali. Ketika saya mengejarnya, itu adalah kesenangan, tetapi saya tidak memikirkannya di jalan. Bagaimana jika saya benar-benar mengejar ketinggalan? Bangkit dan mati. Prajurit Zong tentu tahu bahwa mereka dapat membunuh anak laki-laki di depannya. Tetapi keluarga Zong sudah mati. Siapa yang mereka lihat remaja itu? Apalagi mereka akan mati banyak orang. Akibatnya, ketika mereka menginjak rem, mereka melihat bahwa Ren Xiaosu berbalik dan berlari. Rumput, bodoh, anak ini tidak lagi. Terus mengejar. Tentu saja, beberapa orang sudah memikirkan taruhannya dan tidak ingin mengejar mereka. Sehubungan dengan jeda ini, hanya setengah dari tentara yang tertinggal. Setengah dari orang-orang masih banyak. Beberapa orang ingin mengambil Xiaosu untuk menerima hadiah. Lagi pula, Zong selalu memiliki orang baru untuk menjadi tuan. Orang-orang yang datang kemudian harus mengambil musuh Zong, dan pemuda ini tidak mati. Aku khawatir hati Zong tidak akan satu hari. Hukum itu lagi. Meski tidak di masa lalu. Karena itu, tentara Zong yang masih bertanggung jawab atas Xiaosu hampir semuanya ambisius. Namun, ketika Ren Xiaosu berlari dengan lukanya, seseorang tiba-tiba berteriak, "Ren Xiaosu, datang." Ren Xiaosu tertegun, siapa yang memanggilnya? Dia menoleh dan melihat suara itu, tetapi melihat bahwa Zhang Xiaoman dengan gembira melambai padanya, dan Jiao Xiaochen dan yang lainnya sedang membangun mortir dan senapan mesin berat di jalan. Wakil Kepala Resimen 1237 berbaring tanpa cinta, dan tangan dan kakinya diikat. Setelah Ren Xiaoyu meninggalkan mereka, pisau tajam itu bahkan berisiko menjara pabrik militer dan menyita truk dan kendaraan off-road di pabrik, hanya untuk sampai ke penghalang 146 secepat mungkin. Malam ini semua orang tertarik oleh senjata Xiaosu, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa gerbang timur benar-benar rusak oleh pisau tajam. Dan mereka bahkan tidak menemukan pemblokiran yang layak. Zhang Xiao puas dengan angin dan angin yang berdiri di sana, menyeringai di langit melawan nyala api dari langit, ayo, mari kita selamatkan kamu. Ren Xiaosu berjalan perlahan melalui perutnya, kenapa kamu? Di sebelah Rao memuat senapan mesin berat dengan majalah, tidakkah kamu mengatakan bahwa kita bahkan tidak dapat memiliki satu pisau tajam? Zhang Xiaoman tertawa senang. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa Ren Xiaosu berkata kepada Zhang Jinglin, Ren Xiaosu, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Ren Xiaosu diam-diam tersenyum sejenak dan berkata, kamu mengatakan bahwa perang selalu mati, dan medan perang adalah tempat di mana kamu harus percaya pada hidupmu. Semuanya adalah hidup, dan kamu tidak dapat membantu orang. Zhang Xiaoman tertawa lagi, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Pada saat itu, kata Xiaosu, jangan mencoba untuk tahu. Pisau tajam, kemuliaan-kemuliaan, satu kehilangan dan kerusakan, karena beberapa orang mengatakan bahwa pisau tajam bahkan tidak bisa satu, tidak peduli siapa yang mengatakannya. Maka benar-benar tidak kurang. Pipi Zhang Xiaoman terhadap api sangat keras, tetapi tiba-tiba mereka menjadi imut lagi. Dia meludah ke lantai dan tersenyum, sialan. Untuk sesaat, 4 senapan mesin berat memuntahkan api panjang di ujung Long Street, dan pasukan Zong yang mengejar jatuh berantakan seperti domino.
Beberapa orang pernah memiliki dua senapan mesin berat yang tertancap di persimpangan, dan menewaskan lebih dari 3.000 orang pada sore hari, karena perkembangan senjata panas. Banyak orang telah lupa, bahkan, dalam sejarah perang manusia, senapan mesin berat adalah senjata nomor satu untuk membunuh musuh. Titik. Di kejauhan, Zheng Yuandong diam-diam melihat pemandangan ini. Awalnya dia berencana untuk bergegas menyelamatkan Xiao Su, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa prajurit aneh ini telah datang ke penghalang 146. Melihat pisau tajam di depan satu sama lain dan melindungi satu sama lain, penampilan yang saling mendukung, Zheng Yuandong tidak ingin menjadi mata-mata. Dia ingin kembali ke Qingxi untuk menemukan kawan-kawannya sendiri. Bab 464. Serangan Brigade Lapis Baja. Sejak Ren Xiaosu memasuki penghalang 146, ia telah bertarung sendirian. Bahkan jika ia bertemu dengan mata-mata Qingxi, Zheng Yuandong, pihak lain hanya menunjukkan cara baginya, tetapi ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Seperti yang dikatakan Zheng Yuandong sendiri, bahkan jika Luo Wei meminta Zheng Yuandong untuk membantu Xiaosu, dia masih membiarkan Zheng Yuandong untuk menjamin keselamatan hidupnya sendiri. Inilah yang bisa dipahami Ren Xiaosu. Ini adalah kasus di dunia. Namun, ketika pisau tajam menerobos hambatan itu berbeda. Ketika Ren Xiaosu terluka, sekelompok orang gila memasang senapan mesin berat yang mengerikan di jalan panjang hambatan. Memanen kehidupan para prajurit dan melindungi mereka dari angin dan hujan. Ren Xiaosu berjongkok di dinding dan duduk di dinding. Ada toko-toko dan bangunan tempat tinggal di kedua sisi jalan, ada warga di ruangan di belakangnya menggigil, tetapi bahkan jika itu adalah pertempuran balas dendam malam ini. Ren Xiaosu masih berhati-hati dan tidak menyebabkan penduduk yang tidak bersalah mati. Hanya karena Zhang Xiaoman pernah berkata, 178 benteng memiliki prinsipnya sendiri. Bagaimana kamu menemukanku? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Untuk mengetahui bahwa pisau yang tajam tidak terbiasa dengan penghalang 146, dan dia telah bergerak dengan kecepatan tinggi malam ini, benar-benar tidak mudah menemukannya. Zhang Xiaoman tersenyum ketika mengganti majalah. Setelah memasuki penghalang, ada peramal yang menunggu kami di gerbang penghalang. Kami juga mengarahkan kami ke posisi Anda. Awalnya kami tidak mempercayainya, tapi kemudian posisi yang ia tunjuk benar-benar terdengar seperti pistol. Suara. Ren Xiaosu hidup, peramal yang Anda katakan adalah dengan kumis, kacamata hitam kecil, seorang pria parubaya yang kurus, memegangi kain krep di tangannya, dengan tulisan Operator Tuhan. Hei, Zhang Xiaoman berkata, bagaimana kamu tahu? Pada saat ini, pasukan Zhong telah dipukuli habis-habisan oleh senapan mesin berat dari pisau tajam. Bahkan senjata yang baru saja meletus pada saat itu membuat takut banyak prajurit. Mereka menembakkan senapan mesin berat pada kendaraan off-road dan bahkan mengembalikan tangan mereka. Tidak ada kemampuan. Jika itu normal, kehendak pasukan Zhong tentu tidak akan terlalu rapuh, tetapi sekarang karakter utama keluarga Zhong sudah mati dan terluka, dan suasana hati para prajurit Zhong pasti berbeda. Oleh karena itu, para prajurit dari pisau yang tajam bahkan melihat musuh dipukuli dan menjerit, dan suasana hati tiba-tiba membaik. Xiao Xiaochen di samping berkata, Xiao Su, apakah Anda tahu peramal nasib? Saya pikir ini masalah pemahaman. Ren Xiao Su agak bingung. Apakah peramal ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan? Mengapa pihak lain bisa mengarahkan pisau tajam untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Pada saat ini, Zhang Xiaoman tersenyum dan berkata, ini adalah benteng. Saya hanya mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi saya tidak berharap untuk melihatnya di sini. Ren Xiaosu benar-benar terpana, dia adalah benteng. Ya, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, ketika kami berangkat ke sini, Kepala Intelijen Benteng, Wang Fengyuan, memanggil kami dan mengatakan bahwa seseorang akan menemui kita di penghalang 146. Dia memberi kita kode. Peramal ini memang pemimpin intelijen dari Benteng 178 di Zhongxi Utara, dan semua urutan laten berada di bawah kendalinya. Ren Xiaosu merasa ada yang tidak beres untuk sesaat, dia tidak memiliki udara yang baik, nama kode barang ini disebut Operator Dewa. Tidak, nama kodenya adalah Big Fudge. Dikatakan bahwa nama kode sebelumnya adalah Operator Dewa. Belakangan, karena dia suka menipu kawan-kawannya dan berbohong pada uang saku, dia diubah menjadi orang bodoh besar.
Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki orang yang buruk. Bahkan sebelum dia percaya pada 8 poin pihak lain, dia sekarang bisa memikirkannya. Pihak lain berkata, ada kerabat yang tidak memiliki darah. Jika Zhang Ganglin memberitahu kedipan besar ini, juga mengatakan bahwa tanah kemakmuran besar ada di barat laut. Mengapa Zhang Jinglin atau Wang Fengyuan ingin menggunakan kerlipan besar ini untuk membohonginya? Sedangkan untuk pihak lain, pejabat tingkat tinggi Zong akan berkumpul bersama dalam beberapa hari terakhir. Saya khawatir bahwa pihak lain telah mendapatkan informasi bahwa pejabat senior keluarga Zong akan bertemu bersama, dan kemudian peramal nasib akan memandu kelompok Xiaosu untuk saling menghancurkan. Karena itu, Ren Xiaosu membiarkan orang bodoh ini menghitung masa depannya, dan pihak lain tidak akan mengatakan apa-apa. Bisakah ini menjadi orang yang serius? Tanda seru. Bagaimana pihak lain bisa tahu tentang Li Qingzheng? Apakah ini semua dilakukan oleh kerlipan di selatan? Ren Xiaosu masih curiga, dan aku merasa film besar ini masih aneh. Ren Xiaosu bertanya, apakah layar besar ini selalu ada di utara? Itu tidak diketahui, kata Zhang Xiaoman. Pada saat ini, Xiaosu merasa itu tidak jelas untuk sementara waktu, dan dia akan menyembuhkannya terlebih dahulu. Tepat ketika pisau tajam bahkan menghalangi pasukan Zong. Jiao Xiaochen benar-benar menyaksikan Xiao Xiaosu meregangkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam luka dan langsung memotong peluru keluar. Dia melihat lompatan perut biru Ren Xiaosu yang menyakitkan, wajahnya memerah darah tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sekelompok pria kasar dengan pisau tajam tiba-tiba terpana. Di masa lalu, semua orang menyombongkan diri bahwa mereka lebih tangguh. Secara politis benar untuk menjadi pria tangguh di 178. Jika Anda tidak bisa makan keras, Anda akan menjadi lelucon. Tapi kemudian pria tangguh, tidak mengambil peluru sendiri. Pasukan Zong telah sepenuhnya ditolak, dan seluruh 146 penghalang berantakan. Zhang Xiaoman dikelilingi oleh Ren Xiaosu, apakah Anda ingin mengambil anestesi? Saya melihat luka Anda. Kata-kata belum selesai, peluru kedua juga telah dikeluarkan, dan Ren Xiao telah menggigit giginya untuk menerapkan obat hitam pada dirinya sendiri, tidak ada itu akan sembuh dalam 3 hari. Namun, pada saat ini, Zhang Xiaoman dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara trek bergulir di tanah yang keras. Para prajurit dari perusahaan pisau tajam terkejut, Palung, bukankah akan brigade lapis baja? Mereka telah melihat Brigade 131 di tepi situs Zong sebelumnya, dan mereka terbanting ke parit 2 kali. Setelah Brigade Lapis Baja pergi, wakil kepala mengarahkan mereka untuk mengambil pabrik militer dan transportasi, dan bergegas ke penghalang. Mereka tidak menemui Brigade Lapis Baja ini ketika mereka berada di jalan, jadi ini sudah ditinggalkan oleh mereka. Tetapi pada saat ini saya mendengar suara trek, Zhang Xiaoman, mereka semua mengubah wajah mereka, bahkan jika mereka ganas sekarang, tidak mungkin untuk menjadi brigade lapis baja yang keras. Lari dan lari, lari, kata Zhang Xiaoman. Ren Xiaosu bertanya dengan lemah, apa yang terjadi? Sudah terlambat untuk menjelaskan cara naik bus. Mengatakan, sekelompok orang membawa Ren Xiaosu ke mobil mereka, menginjak pedal gas dan menuju ke arah yang berlawanan dari Brigade Lapis Baja. Mantan pasukan Zongxi awalnya bersembunyi di sudut Long Street untuk membahas tindakan balasan, satu-satunya kepala Brigade Tempur Zongxi yang tersisa mencoba menghubungi bagian atas Zongxi. Tetapi menemukan bahwa para pejabat tinggi tidak dapat dihubungi. Tetapi kemudian mereka mendengar suara mesin. Seseorang melihat ke arah kamera dan takut urin, mereka bergegas, mereka bergegas. Kepala tim juga diam-diam melihatnya, dan melihat pisau tajam bahkan mobil mendekati mereka. Kepala tim juga takut air seni, lari dan lari. Waktu, seluruh penghalang itu bingung lagi. Bab 465. Air mata penghinaan. Zheng Yuandong, yang sudah berencana meninggalkan penghalang 146, masih berdiri di gedung tinggi, merasakan hidupnya. Tetapi kehidupan ini hanya setengah jalan dari emosi, dia melihat gerbang sisi timur dari penghalang 146 dan bergerak ke Brigade Lapis Baja yang sangat lengkap. Zheng Yuandong adalah mata-mata. Fokusnya adalah pada pengambilan keputusan tingkat tinggi Zong dan pergerakan urutan pertempuran penting Zong.
Dia tidak pernah mendengar tentang penyesuaian Zan yang Brigade Lapis Baja ke-146 penghalang. Tapi dia sangat akrab dengan Zong, dan sekilas dia melihat jumlah pasukan Brigade. Apakah ini bukan kekuatan yang diambil oleh tugas-tugas? Bagaimana kembali? Kemudian, situasi di seluruh penghalang, seperti Brigade Lapis Baja mengejar pisau tajam dan kemudian mengejar sisa-sisa kekalahan Zong, semua orang mengemudi. Satu lebih dari sekadar panik. Pasukan Zongxi terkemuka kiri dan kanan, mereka telah dihancurkan oleh pisau tajam, dan mereka semua berhenti dari timur ke barat. Lari ini lebih dari selusin kilometer, dan Anda akan melihat gerbang di barat. Pada saat ini, gerbang barat tiba-tiba dibuka, dan tampaknya ada seorang prajurit Zongxi yang mengabaikan tugasnya dan membuka gerbang untuk berlari. Kepala pasukan Zong berteriak, ada begitu banyak pasukan di seluruh penghalang, mengapa kita harus mengejar kita? Beberapa tentara tiba-tiba berkata, saya mendengar suara kendaraan lapis baja dan tank di belakang kami. Kepala itu tiba-tiba menjadi lebih panik, apakah Brigade Lapis Baja 178? Benteng juga menghantam kita di sini. Mereka juga tidak dapat melihat situasi di belakang, dan mereka tidak dapat melihat jumlah pasukan belakang, kepala tentara sudah berada di posisi yang sangat tinggi dalam pasukan. Dia tahu bahwa pada akhirnya tidak ada pasukan keluarga yang ramah dari keluarga mereka. 178 benteng datang. Dalam terburu-buru untuk melarikan diri, kemampuan untuk berpikir secara rasional telah jatuh ke bawah. Meskipun tidak realistis untuk mengenai 178 benteng, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. 146 hambatan telah ditembus oleh orang yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin? Adegan ini memberi Zheng Yuandong pandangan. Dia menyaksikan ketiga pasukan seolah-olah Anda mengejar saya, dan menghilang sepanjang jalan. Jika kamu lupa, kembali ke Qingxi dan katakan itu. Sekarang seluruh barat laut telah menjadi pot bubur. Jika Anda ingin pergi, sekarang adalah waktu terbaik. Pisau tajam dan Brigade Lapis Baja keluar dari gerbang barat penghalang, jauh ke selatan, pasukan Zong di depan mereka putus asa, bagaimana mereka lolos dari penghalang. Dan orang-orang di belakang mereka masih mengejar mereka. Apakah ada 146 hambatan? Pada saat ini, Zhang Xiaoman tidak berani berhenti, dan bahkan berani tidak menabrak kendaraan di depan mereka. Jarak antara kedua sisi sangat dekat, tetapi jalannya hanya satu, hanya dua mobil yang dapat bergerak maju pada saat yang sama, jika ada rollover di depan jalan. Mereka hanya bisa diperas oleh Brigade Lapis Baja di belakang. Tiba-tiba, tentara Zong menoleh ke belakang dan berkata, "Hei, mereka mengendarai mobil seperti mobil militer kita." Saluran komunikasi pada mobil harus universal. Kepala kelompok melihat ke belakang dan itu benar-benar. Dia segera membiarkan prajurit kopilot menyesuaikan frekuensi, satu demi satu uji saluran, untuk melihat apakah Anda dapat mendiskusikan berbagai hal melalui saluran komunikasi dan pisau tajam. Benar saja, setelah beralih ke saluran terenkripsi untuk dua dadu, ada suara di arah yang berlawanan. Kepala delegasi sangat gembira, 178 teman benteng di belakang, jangan mengejar kita lagi. Ayo pulang dan bertani, kau berhenti. Pihak lain menjawab tidak. Kepala tim tiba-tiba menjadi marah, apakah perlu membunuh kita? Pisau tajam dan para prajurit saling berhadapan, dan kemudian melihat Brigade Lapis Baja tidak jauh di belakang, tidak tahu bagaimana menjawab. Tentara mantan Zong berteriak, kalau begitu kita bisa berhenti parkir, kita menyerah. Kalian 178 benteng tidak membunuh para tahanan dengan benar. Zhang Xiao terburu-buru, jangan berhenti, terus berlari untukku. Jika kamu berani berhenti, aku akan membunuhmu. Jalan khusus ini sebelum dan sesudah jalan ini, di sebelah gigi jalan tanah, Anda berhenti, jangan tancapkan kami. Ketika kepala kelompok mendengar ini, air mata penghinaan mengalir turun, dan ini bahkan tidak menerima penyerahan, tetapi juga harus lari. Benteng spesial ini berpikir kita sedang bersenang-senang. Itu mungkin. Tetapi pada saat ini, ketika mereka berbelok besar, akhirnya tentara melihat seluruh Brigade Lapis Baja di belakang, dia bertanya-tanya, tunggu, Brigade Lapis Baja belakang ini adalah pasukan kita. Apa? Kepala kelompok itu terkejut. Dia juga menolak untuk mengambil risiko. Dia langsung memeriksa untuk melihat ke belakang.
Chat di luar Brigade Lapis Baja jelas adalah pasukan Zong mereka. Kepala tim mengangkat radio mobil dan tersenyum dengan arogan. Pasukan 178 di belakang, saya sarankan Anda untuk menyerah dengan cepat, jelas dikelilingi oleh kami, betapa besar bawang putih dalam hal ini. Akibatnya, suara itu jatuh begitu saja, dan bagian belakangnya menjadi pukulan ulang-alik, dan pemimpin kelompok itu ketakutan. Ada suara dari Zhang Xiaoman di walkie-talkie, saya menyarankan Anda untuk terus terang. Kami tidak tahu apa-apa, tetapi Anda berani berhenti. Hal pertama yang pasti ada sesuatu adalah Anda. Kepala-kepala Zong hampir meninggalkan air mata penghinaan. Dia berteriak pada intercom dan mengatakan bahwa pisau tajam pasti akan membayar harganya. Pasukan Zong di masa depan tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan pisau tajam, Jiao Xiaochen duduk di badan truk dan bertanya-tanya. Tunggu, kita sudah berada dalam jangkauan tangki, tetapi mengapa tangki di belakangnya tidak menyala, dan Brigade Lapis Baja Zong di belakang terlalu tenang? Ayo pergi. Zhang Xiaoman tidak senang, apakah mereka tidak sakit? Jika mereka tidak sakit, mereka bisa masuk ke parit 2 kali tetapi tidak berkelahi. Saya pikir mereka menemukan kami pada saat itu, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak menembak. Pada saat ini, Xiao Xiao membuka matanya, Anda memberitahu saya apa yang terjadi. Jiao Xiaochen mengatakan sesuatu tentang waktu, dan kemudian dengan aneh mengatakan, saya selalu merasa bahwa hal ini terlalu aneh. Ada spekulasi di hati Ren Xiaosu. Dia memerintahkan, dengan berbalik, kita harus berhenti mengikuti sisa-sisa Zong ini. Brigade Lapis Baja di belakang mungkin tidak datang kepada kita sama sekali, tetapi untuk mengejar bekas tentara. Tiba-tiba, pasukan Zong di depan melihat pisau tajam di kaca spion dan berbalik ke hutan belantara. Pemimpin resimen tersentuh oleh saat penyelamatan, tetapi dia dikejar seperti anjing begitu lama. Bagaimana dia bisa menyerah? Kepala tentara berteriak kepada para prajurit, mereka takut, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka lari. Dengan keras ketika pisau tajam bahkan pergi, Brigade Lapis Baja di belakang segera subscribe channel Dongeng Donghua dan meninggalkan pasukan Zong, dan kemudian tank mereka ditembakkan. Kepala kelompok Zong butuh waktu lama. Dia melihat sisi terakhir dari timnya. Sebuah truk tiba-tiba berubah menjadi bola api, apa? Para prajurit semua berteriak, kepala, Brigade Lapis Baja ini akan datang untuk memerangi kita. Bab 466. Seharusnya 184 orang, sebenarnya 183 orang. Pada hari yang sama, Li Sentan menghipnotis Brigade Lapis Baja ketika dia mengaku, hanya untuk membunuh tentara Zongxi, tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Hipnosis altar Li itu ajaib. Tidak seperti mesin yang Zongtang mengubah orang menjadi perintah kepatuhan, altar Li menyembunyikan instruksi di alam bawah sadar manusia. Tujuan dihipnotis oleh Li Sentan bahkan memiliki kemampuan berpikir untuk diri mereka sendiri. Sederhananya, mereka dapat mengetahui mana yang merupakan prajurit Zongxi dan mana yang tidak. Meskipun Ren Xiaosu membuka kendaraan off-road Zong, ia mengenakan kostum. Oleh karena itu, meskipun Brigade Lapis Baja mengejar di belakang dan ingin melawan pasukan Zong, tetapi pisau tajam ada di jalan, mereka tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu pisau tajam itu lolos, tembakannya meledak. Seorang prajurit yang cacat, di mana lawan Brigade Lapis Baja yang direorganisasi. Dengan kata lain, di penghalang seluruh Zongxi Barat Laut, kekuatan pertahanan terkuat hanyalah Brigade Tempur Penghalang 146, dan sisanya bertempur di garis depan. Jadi Brigade 131 ada di belakang dan tidak dapat menemukan lawan. Para prajurit Brigade 131 duduk diam di mobil Lapis Baja, karena mereka tidak punya waktu yang lama, sehingga mata mereka sudah gelap. Tetapi mereka tidak bisa tidur sampai saat ketika minyak asli habis. Pisau tajam itu bahkan melihat Brigade Lapis Baja yang pergi, dan kemudian menatap Ren Xiaosu, apa ini? Ren Xiaosu berpikir sejenak, saya pikir mungkin ada seseorang bernama Li Altar yang mengendalikan mereka. Faktanya, Ren Xiaosu tidak memiliki bukti definitif, tetapi Brigade Lapis Baja di belakang mereka jelas sudah menutupi pisau tajam di kisaran jangkauan, tetapi tidak membuka api. Ini membuat Ren Xiaosu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Jangan tanya, bertanya itu intuisi.
Mengingat adegan yang saya lihat di penghalang Li sebelumnya, orang yang dihipnotis oleh Li Sentan akan menjadi gila dan menghabiskan semua potensinya. Brigade Lapis Baja ini mungkin tidak dapat mendukungnya terlalu lama. Melihat Brigade Lapis Baja dan langsung menuju ke penghalang berikutnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa Li Sentan bisa membantu benteng itu. Atau apakah pihak lain pada awalnya berencana untuk membantu diri mereka sendiri? Bagaimanapun, Brigade Lapis Baja ini pasti akan membawa kejutan besar bagi Zhong. Ren Xiaosu bertanya, apa yang terjadi pada Zhang dalam situasi pertempuran di selatan? Ini masih mulus, tetapi perlawanan Zhong terhadap pertempuran frontal lebih ulet. Menang pasti akan menang, tetapi kita harus membayar sejumlah harga, desah Zhang Xiaoman. Dan kali ini Xiaosu membunuh sebagian besar tingkat tinggi Zhong, dan bagian dalam Zhong jelas berantakan, kata Jiao Xiaochen. Ketika saya mendengar bahwa 178 benteng bisa menang, Ren Xiaosu tiba-tiba melepaskan hatinya, tetapi dia mendengar wakil kepala yang diculik mengatakan. Tidak harus, para jenderal garis depan harus memiliki prestise dalam ketentaraan, dan dia telah berada dalam beberapa tahun terakhir. Saya telah menumbuhkan sayap saya sendiri. Karena hal inilah maka level tinggi Zhong akan menahannya selama 3 tahun. Sekarang eksekutif tingkat tinggi ini di luar kendali, ia dapat mengambil kesempatan untuk mengintegrasikan Zhong dan menjadi yang baru. Ketika saya belum selesai berbicara, saya mendengarkan Zhang Xiaoman dan berkata tidak, ini harus dikatakan kepada komandan. Dia mengatakan bahwa dia secara langsung memutar telepon satelit dan mengulangi pernyataan wakil kepala kepada Wang Fengyuan. Akibatnya, Wang Fengyuan berkata, tidak ada, Zhong harus hidup malam ini. Setelah itu, Wang Fengyuan menutup telepon. Zhang Xiaoman dan lainnya saling berhadapan. Ren Xiaosu berkata, sepertinya Komandan Zhang telah lama berpikir tentang bagaimana menghadapinya, ini harus ditinggalkan. Faktanya, benteng 178 memang memiliki backhand. Karena Su Xianchu menyergap pasukan Zhong di Gobi, yang sudah mulai bekerja. Misalnya, pada saat ini, banyak yang selamat dari 3 kamar Zhong di penghalang 146 ingin melarikan diri. Tiba-tiba saya menabrak peramal yang ada di depan mereka. Misalnya, di garis depan, Zhong Ying masih tidak tahu bahayanya akan datang. Zhang Jinglin telah berjongkok selama lebih dari 10 tahun. Setelah kembali ke barat laut, kehancuran Zhong akan dihancurkan. Sejak itu, 178 benteng tidak memiliki saingan di barat laut, dan seluruh barat daya dan barat laut hanya dikelilingi oleh Qing dan 178 benteng. Jika seseorang berubah untuk bertanya pada Wang Fengyuan pasti tidak akan mengatakan apa-apa, dan bahkan pisau yang tajam bisa mendapatkan perawatan seperti itu. Dan dapat meminta sesuatu dari Wang Fengyuan. Penghancuran 146 penghalang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. 178 jenderal benteng dari garis saat ini mendengar bahwa perisai utara telah dihantam pisau tajam dan ekspresinya masam. Zhang Xiaoman dan yang lainnya sudah menyelesaikan tugasnya saat ini. Pertempuran di medan perang ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Perusahaan pisau tajam telah menerima perintah untuk pergi ke selatan, bergabung dengan kemah maju Zhou Yinglong dan kemudian memperbaikinya di tempat dan kemudian kembali ke benteng 178. Zhang Xiaoman berkata dengan napas lega, kali ini kita memiliki medali nebula yang tepat, setengah dari sekte berpangkat tinggi dari sekte tersebut terbunuh oleh pisau yang tajam. Pisau yang tajam bahkan telah membuat brigade. Hei, kata Jiao Xiaochen sambil tersenyum, kamu adalah perusahaan yang tak tahu malu. Itu adalah kredit untuk Xiaosu. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu tidak memiliki milet kecil, kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Ren Xiaosu juga orang dengan pisau tajam. Zhang Xiaoman tidak senang, kami adalah kelompok tahu. Para prajurit yang tertusuk pisau tajam duduk di dalam mobil kelelahan. Semua orang tiba-tiba merasa santai. Semua orang tahu bahwa perang di barat laut akan berakhir dan sisa pertempuran tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Tetapi ketika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya Jiao Xiaochen mengatakan bahwa dalam perang ini, jika tidak ada Xiaosu, mereka mungkin akan mati sejak lama.
Dari terbang ke Gunung Dingyuan, Guanshan, hingga menembus pegunungan Beiwan untuk membantu pasukan utama untuk menarik kebencian ke teluk yang kuat untuk menyeberangi sungai. Untuk menghancurkan jalur pasokan logistik penghalang 144 dan kemudian menghancurkan pabrik militer, dan akhirnya menghancurkan 146 hambatan. Bukan hal yang memalukan bahwa para jenderal garis depan agak masam, meskipun pisau yang tajam bahkan tidak mengalami kesulitan. Tetapi pisau yang tajam telah melakukan lebih dari sebagian besar urutan pertempuran, dan mereka hanya memiliki 184 orang. Seseorang diam-diam menatap Ren Xiaosu, yang duduk di mobil setelah perang ini. Saya takut tidak ada yang akan mengecewakan Xiaosu, kan? Tentu saja, Ren Xiaosu jauh dari menjadi seorang komandan, dan berkelahi dan memerintah adalah dua hal yang berbeda. Tetapi waktunya masih sangat lama. Mereka berpikir bahwa suatu hari, bocah ini akan tumbuh dan menjadi orang seperti Zhang Jinglin, menjadi tulang punggung benteng 178. Hanya Ren Xiaosu yang diam-diam bersandar di kursi mobil, melihat asap naik dari angin di kejauhan, tidak tahu harus berpikir apa. Ketika pasukan tempur akan tiba di lokasi perakitan, semuanya sudah terlambat. Zhou Yinglong berdiri di gerbang kam lebih awal dan menunggu mereka. Tidak hanya Zhou Yinglong, tetapi juga Wang Fengyuan dan Zhang Jinglin semua ada di sini. Lokasi majelis adalah 178 Fortress Northern Command. Zhang Xiaoman melompat keluar dari mobil dengan terlatih-tatih, dan Zhou Yinglong tidak marah dan melangkah maju kepadanya. Apakah itu jelas tidak terluka? Ada apa? Hippie Zhang Xiaoman tersenyum dan berdiri tegak. Bukankah ini kita lebih heroik? Mengatakan, perusahaan pisau tajam telah berdiri di belakang Zhang Xiaoman. Zhang Xiaoman berkata, laporkan. 1. 10. 100. 182. Setelah serangkaian laporan, pendekar pedang dari perusahaan pisau tajam masih sangat keras, tetapi jumlah ini sampai tahun 182. Zhang Xiaoman merasa ada yang tidak beres, kenapa kurang satu? Ditambah Zhang Xiaoman, seharusnya 184 orang, tapi sekarang ada satu yang kurang. Tiba-tiba Jiao Xiaochen bertanya-tanya, tunggu, Ren Xiaosu. Ya, Ren Xiaosu. Zhang Jinglin dengan tenang berdiri di depan antrian. Banyak jenderal tinggal di sini murni untuk melihat seperti apa tampang legendaris Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu menghilang. Zhou Yinglong memandang Zhang Xiaoman, apa yang terjadi padamu, kehilangan Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman juga cemas, siapa yang kamu lihat Xiao Xiao? Aku melihatnya, aku masih di sana. Dia duduk di bagian terluar truk. Aku tidak tahu mengapa aku pergi. Ya, aku juga melihatnya. Zhang Jinglin menghela nafas, lupakan, biarkan dia pergi. Pada saat ini, Zhang Jinglin sudah mengerti bahwa Ren Xiaosu telah bergabung dengan benteng 178 untuk waktu yang singkat karena Zhongxi, tetapi dia pergi lagi karena kehancuran Zhongxi. Lagi pula, dia tidak bisa mempertahankannya. Wang Fengyuan berbisik, apakah karena memang ada celah? Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Setelah itu, Zhang Jinglin memandang Zhang Xiaoman, lanjutkan. Zhang Xiaoman berdiri tegak dan lengannya terayun ke telinga dan berkata, Komandan, pisau tajam harus terhubung ke 184 orang, dan itu sebenarnya 183 orang. Saat berbicara, hati Zhang Xiaoman penuh dengan kebanggaan, tetapi setelah pisau tajam bahkan kehilangan satu orang, Zhang Xiaoman selalu merasa kosong dan tidak nyaman. Ren Xiaosu tidak mengucapkan selamat tinggal. Mengingat waktu yang dihabiskan bersama selama lebih dari sebulan, kesulitan dan bahaya itu seperti sebuah tanda. Seperti yang dikatakan, Zhang Xiaoman tiba-tiba sedih. Zhou Yinglong tidak memiliki udara yang baik, jangan semua memenangkan pertempuran, apa ungkapan ini? Melaporkan komandan batalion, kami mengatakan bahwa orang tidak boleh kurang, tapi kami belum bisa membawa Ren Xiaosu kembali. Semua orang tiba-tiba terdiam, tidak ada yang memikirkan pisau tajam sebelumnya. Matahari itu seperti darah. Bab 467. Kematian Zongtang. Persis saat perang ke arah Zhongxi Utara berlanjut, sebuah kendaraan off-road berderap menuju Central Plains, langit tinggi dan biru, dan loes di tanah tidak ada habisnya. Sepertinya saya telah tiba di sini, dan saya sudah jauh dari perang.
Hanya saja mobil itu tidak mengambil jalan, tetapi tiba-tiba berbelok ke suatu tempat dan melaju ke pegunungan yang panjang. Pria muda di dalam mobil sengaja memarkir kendaraan off-road di tempat yang sangat terpencil, lalu turun dan melepas tas bagasi di mobil, dan kemudian mendorong kendaraan off-road ke selokan. Dia melakukan ini untuk mencegah seseorang menemukan keberadaannya. Slogan tersembunyi pemuda itu sangat ekstra hati-hati, bahkan untuk menghindari apapun, dan dia masih berusaha keras untuk melintasi gunung. Pria muda itu membawa ranselnya di belakangnya dan ada banyak air dan makanan di dalamnya, cukup baginya untuk mendaki ke Central Plains. Tiba-tiba, pemuda itu melihat kembali ke tanah kelahirannya, dan ada jejak nostalgia dan kebencian di wajahnya. Suatu hari dia akan kembali ke sini lagi. Namun, pada gilirannya ini, seseorang di bukit ke arah gunung tersenyum kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" Pemuda itu terkejut dan berbalik dan mengeluarkan pistol pinggang untuk menembak. Penampilannya seperti burung yang ketakutan. Hanya dia yang berbalik, dan orang yang duduk di bukit di belakangnya tertawa kecil dan menjentikan jarinya, dan wajah pemuda itu langsung mandek. "Ayo main game," kata Lee Sentan sambil tersenyum, "game ini bernama Aku Bertanya Padamu, siapa namamu?" "Zong Yi, Zong Xiang," jawab pemuda itu. Lee Sentan tertegun, "Bagaimana kamu memiliki dua nama, dan leluhur tidak terlihat seperti kamu?" "Sebelum itu disebut Zong Xiang, sekarang disebut Zong Yi," pemuda itu menjawab, "Saya menanam benih untuk sekte dengan kemampuan luar biasa dan mengubahnya menjadi pengemis." Lee Sentan sangat berbeda, bahkan dia tidak berharap bahwa Zong Tang akan memiliki kemampuan seperti itu. Bukankah itu berarti selama kuil leluhur menanam benih untuk orang lain, itu akan menjadi kehidupan yang kekal? Selain itu, orang-orang dari konsorsium Zong mungkin tidak pernah menemukan benda ini. Dalam keluarga Zong, Zong Tang dan Zong Xiang juga kompetitif. Lagi pula, hanya ada satu pemilik, dan akan selalu ada orang yang gagal dan beberapa yang berhasil. Dua sekte leluhur milik rumah yang sama. Orang-orang 3 kamar dan 4 kamar tidur ingin memprovokasi perselisihan di antara mereka. Namun, mereka yang tidak bisa memikirkannya, Zongqi telah lama mengendalikan sekte tersebut. Selain itu, sekte ini seperti orang normal yang tinggal di Zong, dan tidak ada yang menemukannya. Kemampuan ini terlalu aneh, jika pemimpin organisasi lain dikendalikan oleh balai ancestral, bukankah mudah baginya untuk menumbangkan? Meskipun jumlah orang yang dapat dikontrol oleh Zongqi sedikit kurang, masih ada perubahan lain dalam kemampuan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lee Sentan. Lee Sentan bertanya, "Apakah Anda memiliki benih lain? Apakah Anda mengendalikan semua orang?" "Tidak," kata Zong Xiang. "Benih sangat sedikit. Hanya kontrol jangka panjang dari populasi tetap yang dapat mengambil kekuatan mental dari mereka untuk membentuk benih, dan ada benih, tetapi belum digunakan." "Itu bagus," Lee Sentan tertawa, "sayang sekali memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang seperti Anda." Ketika sampai pada hal ini, ada jejak amarah dan pergumulan dalam tampilan Zong Xiang. Tampaknya untuk bangun, tetapi sebelum dia menjawab, dia ditekan oleh altar Li. Kemampuan mesbah Li sama alaminya dengan makhluk gaib. Lee Sentan juga menanyakan beberapa hal tentang perang Zong, misalnya, Zong sedang dalam krisis dan tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan benteng 178. Contoh lain adalah bahwa setelah Brigade 131 memasuki penghalang 146, sebuah olong besar dibuat. Lee Sentan berkata tanpa daya, "Aku bahkan tidak membantu, tapi aku hampir membantuku." Tapi kedengarannya cukup menarik. Bagi orang-orang seperti Lee Sentan, hal yang menarik adalah makna hidupnya saat ini. "Oke," Lee Sentan berpikir sejenak dan berkata, "Di akhir pertanyaan, kamu bisa menghancurkan dirimu sendiri." Begitu suara itu jatuh, penampilan sekte itu tiba-tiba terdistorsi. Tampaknya ada keengganan dan kemarahan untuk terus berganti-ganti. Li altar menghela nafas, "Sepertinya saya tidak cukup kuat, dan masih ada cara bagi yang luar biasa untuk membuat keputusan hidup dan mati." Berkata, Lee Sentan mengambil sebuah batu dan menembus alis Zong Xiang. Pada titik ini, Zongqi benar-benar mati. Di sebelah divisi, orang-orang melihat tubuh Zong Xiang dan bertanya-tanya, "Ya Tuhan, kemana kita sekarang?" "Pergi ke benteng 178.
Tidak, Li Sentan menggelengkan kepalanya, kurasa Ren Xiaosu kemungkinan akan segera meninggalkan benteng. Itu bukan tujuan yang ingin dia tuju, setidaknya belum. Kemana kita akan pergi? Pergi dan lakukan sesuatu yang lebih menarik, kata Li. Dia berkata, melihat kotak di belakang perusahaan dan kemudian Tueting, pada awalnya, seseorang mengatakan bahwa kamu adalah seorang tiang, aku masih tidak percaya. Sekretaris itu berkerut dengan hidung kecil, saya bukan tiang, saya tidak diizinkan menyebut saya tiang. Oke, tiang kecil. Li Sentan berbalik dan berjalan menuju Central Plains. Pada saat ini, omong kosong telah menghilang. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Perang di utara masih berlangsung. Komandan garis depan Zhong harus segera mengumpulkan semua jenderal garis depan pertemuan Zhong setelah mendengar penghalang ke-146. Hanya ketika para jenderal itu memasuki pos komando, mereka segera dikontrol, dan pos kelas harus mengatur agar pengakuan mulai dikompilasi. Pasukan di tangan Zhong Ying adalah yang paling banyak di antara para jenderal ini. Zhong berkata kepada orang-orang ini, sekarang di titik krisis Zhong, kita harus bersatu. Yang disebut persatuan adalah bahwa segala sesuatu didasarkan pada leluhurnya. Dan semua orang sekarang di bawah kendali, dan jika Anda tidak ingin bersatu, Anda tidak bisa melakukannya. Para jenderal wajah Zhong saling memandang. Mereka tidak berharap bahwa senior dari keluarga Zhong baru saja meninggal dan menderita lebih dari setengahnya. Zhong harus mengungkapkan taringnya sendiri. Hanya para jenderal yang tidak mengerti, tapi sekarang kami dikalahkan, bahkan jika sekte Anda harus mengendalikan semua pasukan garis depan, bisakah Anda masih mengalahkan benteng 178? Kita akan ke utara, kata Zhong Ying, kita harus terus ke utara penghalang. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus berkultivasi di utara untuk menunggu kesempatan untuk kembali. Para jenderal terkejut, apakah ini seharusnya membawa semua orang ke padang rumput utara? Sepenuhnya menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang. Tidak hanya itu, Zhong Ying juga berniat membawa pasukan garis depan ini ke utara, menghancurkan semua penghalang Zhongxi dan mengambil semua barang berharga di penghalang. Adapun ini, setelah penghalang penghuni, apa benteng 178 harus mempertimbangkan? Bagaimana cara menyingkirkan pengejaran benteng? Seseorang bertanya. Alam memiliki Zonsing untuk membantuku melawan, dan kemudian pergi 170 km ke utara adalah jembatan Fuzi. Setelah jembatan kita meledakkan jembatan, waktunya cukup bagi kita untuk mundur. Dibutuhkan beberapa hari bagi benteng 178 untuk membangun ponton, kata Zhong Ying. Zongxing adalah salah satu dari sedikit veteran di Zongxi. Ketika semua orang pensiun, Zongxing masih memegang posisinya dan berada dalam posisi untuk bertarung. Biasanya, semua orang tidak terlalu sering melihat veteran itu. Veteran tidak ingin melihat jenderal muda mereka. Mereka selalu merasa bahwa jenderal muda mereka memiliki rasa memiliki yang rendah terhadap keluarga. Namun, dalam pidato Zhong Ying, akhir Zongxing telah diputuskan. Zhong harus melihat ke para jenderal Zongxi yang tertawa, perang selalu perlu dikorbankan. Tentu saja, itu adalah pengorbanan orang lain. Bab 468, Kematian Zhong Ying. Pasukan Zongxi dari Gunung Wuchuan tiba-tiba mundur, hanya menyisakan satu urutan pertempuran untuk bertahan di tempat-tempat yang paling berbahaya. Sisa pasukan memalingkan kepala dan mulai merampok situs mereka sendiri. Hambatan utara itu adalah tanah Zongxi, dan mereka dirampok oleh milik Zhong sendiri. Pada malam hari di hari yang sama, pasukan yang dipimpin oleh Zhong Ying sudah tiba di jembatan di Fuzi. Dia berdiri di jembatan dan menyaksikan kendaraan angkutan melintas. Tiba-tiba dia berkata kepada wakil yang di sebelahnya, ketika kamu pergi ke utara, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Ingatlah untuk membawa orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap ikan di setiap penghalang, dan jangan lewatkan peternakan hewan. Zhong seharusnya sudah pensiun ke utara dan memiliki plot, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu mulus. Seseorang menghapus sebagian besar level tinggi Zhong untuknya. Utara adalah padang rumput, di mana ada tempat di luar lingkaran penghalang, dan binatang buas merajalela. Tapi bagaimana dengan binatang buas untuk pasukan reguler? Ajudan mengatakan, banyak orang telah menjadi pembelot akhir-akhir ini, tetapi mereka semua telah ditangkap dan dibunuh.
Yah, beberapa orang ingin melarikan diri juga normal, kata Zhong Ying, dalam pandangan mereka, bahkan jika itu adalah pelacur, lebih baik daripada pergi ke utara untuk pergi ke domba. Jangan khawatir, itu baik untuk membunuh lebih banyak orang di jalan. Lagi pula, kita baik-baik saja. Masih ada hari yang sangat sulit untuk dilalui, dan itu bagus untuk mengejutkan pasukan lain. Hari ini, Zhong harus menggunakan alat bertekanan sangat tinggi untuk memuntir pasukan Zhong yang dikalahkan ini menjadi seutas tali dan membawa mereka ke utara. Pasukan ini adalah ibu kotanya. Ketika datang ke padang rumput, bahkan Brigade Lapis Baja dapat ditinggalkan. Lagi pula, tanpa pasokan energi, pasukan mekanik menjadi sangat hambar. Komandan, kapan kita akan kembali? Ajudan itu tiba-tiba bertanya. Ketika Benteng 178 dan Qingxi bertarung, kita bisa kembali, Zhong Ying haha tertawa. Satu gunung tidak bisa menjadi dua harimau, akan selalu ada hari itu, untuk merayakan ambisi pria ini untuk membuat rencana besar, bagaimana Anda bisa membiarkan lemak di utara. Mari kita pergi dan menunggu dan melihat. Bahkan, Zhong seharusnya tidak tahu apakah dia masih bisa kembali. Bahkan jika 178 benteng dan Qingxi bertarung, mereka tidak memiliki kekuatan untuk masuk kembali ke panggung. Mereka hanya bisa menonton orang lain tampil di sudut gelap di luar panggung. Tetapi hal semacam ini adalah benar dan salah, bahkan jika Zhong seharusnya tidak berniat untuk kembali, itu tidak dapat dikatakan kepada para prajurit di bawah ini. Untuk memberi orang-orang ini secercah harapan, orang-orang ini akan memberinya waktu dan memegang semua kekuatan di tangannya. Namun, pada saat ini, ada panah air tiba-tiba keluar dari sungai di bawah jembatan. Zhong harus merasakan kejutan saat itu dan dia terkejut, tidak ada yang mengira itu akan terjadi di sini. Ini adalah serangan yang luar biasa. Zhong harus dengan cepat menarik ajudan di depannya dan ingin menggunakan ajudannya untuk menahan panah air, namun, ketika panah air datang ke Zhong Ying, itu berubah menjadi momen yang tak terlihat dan menjadi jarum air yang padat. Zhong harus menyembunyikan tubuhnya di belakang ajudan. Untuk sesaat, ajudan disaring dengan jarum. Supernatural yang bertanggung jawab untuk membelanya di sebelah Zhong Ying akhirnya bereaksi dan segera memuntahkan awan dari mulutnya. Awan akan berubah menjadi elang yang kuat di udara, melayang di atas kepala Zhong Ying, siap untuk melindungi Zhong Ying kapan saja. Tapi saya belum menunggu sampai Zhong Ying bernapas. Di sungai yang mengalir deras di bawah jembatan, ada paus pembunuh transparan besar yang melompat keluar dan melompati puncak jembatan. Paus pembunuh itu terkondensasi oleh air. Ketika paus pembunuh itu melintasi kepala kerumunan dan jatuh ke sungai di belakangnya, di udara elang itu ditangkap di udara, dan elang itu ditarik ke dalam air. Orang yang luar biasa di sebelah tubuh Zhong Ying tiba-tiba mengeluarkan darah, dan duduk di tanah dengan pandangan cemberut. Hanya saja, pembunuhan Gim ini tidak ada di sini. Langit tiba-tiba mendung dan salju turun. Ketajaman potongan salju, seperti pisau, dengan cepat melewati dada Zhong Ying dan kemudian berubah menjadi tak terlihat. Zhong harus jatuh ke tanah. Sang Jenderal Zhong Shi yang ambisius tidak dapat mewujudkan penglihatan liarnya, tetapi dia tidak merasa enggan sebelum dia meninggal. Cara luar biasa yang terlihat hari ini jelas bukan dari orang yang sama. Saya harus membunuhnya. Cara perubahan air ini jelas untuk memberitahu Zhong Ying bahwa ponton yang akan membuat Anda menghancurkan sungai Black Rock pada hari itu hanya ingin berbohong kepada Anda bahwa saya tidak memiliki. Mundur untuk benteng 178. Tidak benar-benar mengambil speedboat Anda. Cara. Zhong Ying menghela nafas dalam hatinya sebelum kematiannya, dan era lama akhirnya akan berlalu. Setelah menerima laporan itu, Wang Fengyuan memandang Zhang Jinglin, Komandan, Zhong seharusnya mati. Memang, seperti yang Anda duga, mereka mengambil jembatan Fuzi. Komandan itu benar-benar sosok yang ajaib. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, bahkan jika Anda juga mempelajari set ini, mereka ingin menyingkirkan kita dan hanya ada satu cara untuk pergi. Apa perhitungan terbaik? Dunia berpikir bahwa ada sangat sedikit 178 benteng, tetapi ini tidak terjadi. Dalam kata-kata Wang Fengyuan, mereka semua membeku. Para prajurit menerima penderitaan sehari-hari di pos penjaga perbatasan, dan di musim dingin mereka akan mengembun menjadi es, dan di lingkungan yang sangat dingin dan keras. Mereka marah terhadap kehendak yang paling solid.
Namun, itu tidak cukup untuk membekukan, tetapi juga memiliki kepercayaan paling tulus di dunia. Apakah para pejuang di lingkungan yang buruk untuk diri mereka sendiri? Tentu tidak. Apakah ini untuk promosi? Tidak juga. Mereka harus waspada terhadap penghalang di belakang mereka. Karena itu, dalam kondisi kebangkitan mereka yang luar biasa, kepercayaan dan penderitaan sangat diperlukan. Yang Xiaoyu pernah berkata kepada Ren Xiaosu bahwa ketika bencana datang, kehendak spiritual adalah urutan pertama dari senjata yang dihadapi umat manusia. Binatang buas akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tanaman akan menjadi ajaib, dan apakah manusia? Kehendak spiritual adalah jalan evolusi yang paling benar bagi umat manusia. Tentu saja, bahkan jika Anda menerima penderitaan. Orang yang luar biasa masih menjadi orang yang tidak punya pilihan di dunia. Kastil 178 memiliki pasukan rahasia yang terdiri dari orang-orang luar biasa. Ini adalah rahasia lain yang tersembunyi di hati Wang Fengyuan. Wang Fengyuan melanjutkan, Komandan, pasukan garis depan juga menangkap orang yang luar biasa, yaitu orang yang dapat menemukan orang luar biasa lainnya. Menurutnya, setelah 131 Brigade membelot, ia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ia awalnya ingin kembali ke garis depan Gunung Wuchuan, tapi kami berhasil menangkapnya. Oh, Zhang Jinglin datang ke bunga, bawa dia. Kata, ada beberapa orang di luar untuk mengirim orang yang luar biasa ke dalam perintah, tetapi melihat satu sama lain adalah seorang pemuda gemuk, mulutnya masih berteriak. Saya dapat membantu Anda menemukan orang luar biasa lainnya, Anda menemukan orang-orang luar biasa Anda dapat mengendalikan mereka, saya sangat berguna, jangan bunuh saya. Zhang Jinglin bertanya dengan penuh minat, seberapa besar pencarian Anda? 100 kilometer, kata orang yang luar biasa dari kulit halus dan daging empuk, kalian benteng pasti masih memiliki orang yang luar biasa, saya dapat membantu Anda menemukan mereka. Bab 469 Perjanjian. Zhang Jinglin menatap orang yang luar biasa di depannya dan tersenyum, apakah Anda memiliki kemampuan lain? Siapa nama Anda? Namaku Yu Yeyu, kata Bai Jingfei, aku tidak punya kemampuan lain. Zhang Jinglin mengangguk dan berkata kepada Wang Fengyuan, beri dia benteng, dan lihat apakah ada orang-orang luar biasa, tapi jangan paksakan mereka. Cukup daftarkan kemampuan mereka dan daftarkan mereka. Bulu siang dan malam membelalak mata mereka, apakah hanya terdaftar? Anda tidak mengendalikan mereka untuk bekerja untuk Anda. Benteng 178 kita tidak perlu membatasi kebebasan pribadi orang lain dengan imbalan kekuatan, kata Zhang Jinglin sambil tersenyum, benteng 178 itu hidup dengan baik, jangan ikut perang lagi. Mengatakan, Zhang Jinglin akan membiarkan orang mengambil bulu malam pergi. Penghalang Zhongxi di utara telah sepenuhnya di luar kendali. Faktanya, Zhang Jinglin tahu bahwa Zhong harus pergi, tetapi tidak berhenti. Jika pasukan itu melawan keras kepala di Gunung Wuchuan, itu akan menyebabkan peningkatan korban di benteng 178. Sekarang Zhong harus mengambil inisiatif untuk membawa pasukan itu pergi. Begitu Zhong harus mati, maka pasukan yang tersisa akan menyebabkan berbagai hantu dan dapat mengatur dan bertarung secara efektif. Beberapa orang hanya menempati penghalang dan ingin menjadi penguasa penghalang. Hanya ketika pasukan dari 178 benteng tiba, kehendak orang-orang ini segera runtuh dan menyerah untuk menawarkan penghalang. Semua yang mereka lakukan sia-sia dalam menghadapi kekuatan yang menghancurkan. 178 benteng telah mengirim tim yang sangat profesional untuk menerima penghalang, tujuan kelompok orang ini jelas operasinya sangat cermat, dan kelas penguasa lama di penghalang bersih dan bersih. Ini adalah kebijakan yang sudah lama ditetapkan. Benteng 178 tidak punya waktu untuk mengikuti belalang dan penyelundup ini. Pada saat ini, pasukan Wang Shengzi sendiri mengirim delegasi lagi untuk berdiskusi dengan Benteng 178 tentang pembukaan jalur lalu lintas. Saya tidak membicarakannya sebelumnya, karena Zhang Jinglin belum memenangkan seluruh wilayah barat laut. Kekuatan Wang Shengzi sangat besar di Central Plains, dan dua konsorsium lainnya berkaki tiga, sisa konsorsium itu sebagian besar berupa lembaran daun hijau. Atau itu adalah ekspansi yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Wang Shengzi berkata kepada Zhang Jinglin bahwa kedua belah pihak memiliki tuntutan mereka sendiri.
Benteng 178 menginginkan sumber daya dari dataran tengah. Dataran tengah juga memiliki hal yang sama, tetapi keluarga kerajaan mereka hanya berbicara dengan pasukan di barat laut sepenuhnya, kalau tidak, itu tidak ada artinya. Wang Shengzi bergegas ke barat laut, tetapi itu tidak berarti dia harus melepaskan prinsip. Sekarang Zhang Jinglin telah menjadi Raja Utara, semuanya bisa dimulai. Namun, Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum bahwa nama Raja Northland tidak diperbolehkan. Dia harus menjadi penulis terkenal, tetapi suatu hari di masa depan akan ada raja baru di barat laut, bahkan dia sangat menantikannya. Perwakilan dari keluarga Wang agak aneh, yang disebut akan ada raja baru muncul suatu hari di masa depan, bagaimana bisa terdengar seperti bahasa suku kuno, dan ada beberapa tahayul feodal. Akibatnya, Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum, ini yang kami katakan di sini, tapi saya yakin dia akan kembali suatu hari nanti. Hanya ada beberapa poin kunci untuk dibahas. Pertama, jenis mineral dan sumber daya apa yang dibutuhkan oleh Wang Shengzi, cara menentukan harga, sumber daya apa yang dipertukarkan antara kedua belah pihak, dan bagaimana tarif dipungut. Yang kedua adalah bagaimana membangun jalan cepat dari barat laut ke Central Plains, bagaimana mengelolanya. Arti Wang Shengzi di sini adalah bahwa mereka akan memperbaiki, apakah itu kereta api atau jalan bebas hambatan. Namun, Zhang Jinglin menolak kebaikan Wang Shengzi, mengatakan bahwa hal barat laut masih baik untuk dilakukan sendiri oleh orang-orang Northwester. Orang-orang Northwester memperbaiki bagian jalan barat laut, dan orang-orang Central Plains memperbaiki bagian Zongyuan, dan mereka tidak menderita. Yang ketiga adalah bahwa Wang Shengzi mengusulkan agar mereka mengirim pasukan untuk mengelilingi binatang buas di hutan belantara, jangan sampai binatang ini mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Tetapi mereka juga ditolak oleh Zhang Jinglin. Melihat bahwa sisi barat laut akan mengatur kereta ke dataran tengah, para jenderal benteng 178 tidak tahu apakah ini hal yang baik. Namun, Zhang Jinglin akhirnya merasa bahwa itu bukan solusi jangka panjang untuk memproklamirkan diri dan keamanan parsial. Mereka harus menghadapi musuh di barat laut, dan mereka ditakdirkan untuk menyerap sumber daya yang mereka miliki untuk mencari kemajuan. Namun, yang mengejutkan Zhang Jinglin adalah bahkan ada saudara perempuan Wang Shengzi, Wang Shengyin. Wang Shengyin juga lelah ketika dia kembali. Namun, setelah dia datang ke markas besar benteng 178, dia bertanya tentang keberadaan Xiao Su, dan bertanya mengapa dia tidak melihat Ren Xiao Su. Apakah sakit, apakah sudah mati? Pada saat ini, dia mengetahui bahwa Xiao Su asli telah melakukan begitu banyak hal di utara, dan kemudian tidak mengucapkan selamat tinggal. Adapun kemana Ren Xiao Su pergi, bahkan benteng 178 tidak tahu. Wang Shengyin tampaknya agak tersesat. Pada saat yang sama ketika dataran tengah datang ke keluarga, Luo Wei sebenarnya datang ke utara atas nama King, dan perjalanannya adalah untuk membahas perjanjian antara kedua belah pihak. Niat Luo sangat jelas, kedua belah pihak adalah teman dan tetangga, dan air sumur tidak melanggar sungai dan bersama-sama menjaga dari dataran tengah. Implikasinya adalah memperlakukan dataran tengah sebagai musuh imajiner dan mencegah dataran tengah dari merencanakan barat daya dan barat laut. Tentu saja, para jenderal dari benteng 178 juga membantah masalah ini, ambisi King terlalu besar. Sekarang karena mereka sibuk menerima penghalang Li dan Yang, sehingga mereka tidak dapat membuatnya, jika kita sekarang dan mereka hidup dalam damai, dan ketika mereka mulai bertarung lagi. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Ya, saya mendengar bahwa tubuh eksperimental di selatan sudah cukup bagi mereka untuk sakit kepala. Setelah pasukan utama King meletakkan garis siang, ia segera berbalik ke selatan, sehingga King sekarang tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kami. Jadi ia berkata bahwa ia ingin hidup dalam damai. Zhang Jinglin memandang mereka dan berkata, saya telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan King Shi, tetapi ada yang menolak, dan kami tidak bisa membiarkan King Shi membangun kereta api untuk terhubung dengan kami. Wang Fengyuan berbisik, Komandan, pada kenyataannya, semua orang mengatakan bahwa ada kebenaran. Zhang Jinglin menghela nafas, pada saat ini, perlu untuk bertarung lagi. Apakah situasi King Shi bukan situasi kita? Jika ingin bertarung lagi, kekuatan utama King Shi harus bergerak ke utara segera, maka bagian selatan akan menjadi surga bagi tubuh eksperimental.
Berapa banyak orang yang akan mati pada saat itu? Petik 2. Wang Fengyuan mengerti bahwa Zhang Jinglin berarti bahwa dia ingin membiarkan ketenangan. Wang Fengyuan mengerti bahwa Zhang Jinglin berarti bahwa dia ingin membiarkan ketenangan pikiran King menghancurkan tubuh eksperimental. Wang Fengyuan mengerti bahwa Zhang Jinglin berarti bahwa dia ingin membiarkan ketenangan pikiran King menghancurkan tubuh eksperimental. Ini adalah hal yang sangat penting. Apa pria gemuk itu? Zhang Jinglin bertanya. Ada, dia ingin menemukan Ren Xiaosu, kata Wang Fengyuan, saya telah mengatakan kepadanya bahwa Ren Xiaosu telah pergi. Di sebelah para jenderal, ia berkata, yang mana yang mencari Ren Xiaosu aneh. Setengah bulan kemudian, perusahaan pisau yang tajam pertama kali kembali ke benteng 178. Ketika memasuki benteng, penduduk benteng diterima, beberapa orang memegang spanduk merah dengan pahlawan pejuang selamat datang untuk pulang. Zhang Xiaoman mengenakan medali nebula di dadanya, yang merupakan kehormatan tertinggi dari benteng 178. Di kedua sisi jalan anak-anak bersorak, dan anak-anak bersorak di belakang truk pengangkut mereka, ada kecoa besar memasukkan seluruh keranjang telur ke dalam mobil mereka. Dan Dewi Benteng Lu Yao membawa rombongan seni kepada para pejuang kemenangan. Ketika Lu Yao melihat mereka, dia juga bertanya, yaitu Ren Xiaosu. Akibatnya, Zhang Xiaoman dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menjawab. Melihat benteng yang bersorak-sorai seperti laut, Zhang Xiaoman benar-benar berharap Xiao Xiao juga bisa berada di sini untuk menikmati kehormatan ini bersama mereka. Kehormatan inilah yang dibawa Ren Xiaosu kepada mereka. Ada medali nebula lain di lengan Zhang Xiaoman, milik Ren Xiaosu dan sekarang disimpan olehnya. Zhang Xiaoman selalu merasa bahwa bocah itu akan kembali ke tempat kejadian suatu hari, dan kemudian ia secara pribadi akan membawa Ren Xiaosu dengan medali nebula. Bab 470. Angkyoji. 73 penghalang di selatan dataran tengah terletak di persimpangan Sungai Sanjiang Selatan. Setiap musim panas, matahari yang tinggi di atas langit akan menemukan uap air di sungai. Meiyu di bagian tengah dan hilir sungai telah berlalu, dan suhu bertekanan tinggi dikendalikan di sini, sehingga pergerakan lapisan bawah aliran udara sulit menghasilkan hujan awan. Dan suhu permukaan sangat tinggi. Oleh karena itu, penghalang 73 juga dikenal sebagai penghalang kompor. Ada pertengkaran di kediaman resmi utara Longyang Avenue. Pertemuan keluarga berlangsung. Ada lebih dari 10 mobil mewah di alun-alun di luar kediaman resmi. Para pengemudi berdiri di sudut dan merokok dan mengobrol, menunggu orang-orang besar mereka berjalan masuk. Keluarlah. Di ruang konferensi, seseorang berkata dengan keras, keluarga kerajaan di utara telah membuka jalan bisnis di barat laut. Jika mereka membiarkan mereka terus berkembang, apakah mereka duduk diam? Seseorang menukas, kamu tidak ingin bertarung sepanjang waktu. Yang paling penting bagi kami sekarang adalah terus memancarkan ke timur. Kelompok Wo Hijau di sisi lain tidak boleh diremehkan. Dibalas oleh seorang pria parubaya dengan janggut, wajahnya tenang, dan seragam biru tua itu melawan dasi hitam, yang sangat hikmat. Orang yang berbicara sebelum mengejek Zhou Siji, grup King He mengintip sumber daya dari Central Plains. Mengerikan. Saya pikir Anda tidak bisa mengatakan siapa musuh kita sebenarnya. Saya tidak menganggap King He Group sebagai musuh. Dikatakan bahwa King He Group telah menguasai metode menciptakan orang yang luar biasa. Saya pikir kita harus mendapatkan metode ini sekarang. Pria parubaya dengan jenggot akan membaca kembali kertas dan pena di depannya. Posisi kuadrat dan jahitannya kencang. Kalau begitu aku belum melihat mereka memiliki beberapa orang yang luar biasa, balas seseorang. Orang-orang luar biasa pada saat ini, telah menjadi semakin dan semakin membutuhkan kita untuk lebih memperhatikan. Ini adalah perjuangan antara faksi-faksi yang bertikai utama dan kaum konservatif, tetapi pertemuan ini tidak akan berakhir.
Setelah 2 jam, pria-pria hebat Zhou ini keluar dari birokrasi. Pria-pria besar yang konservatif mengucapkan selamat tinggal kepada perwakilan partai ini, Zhou Siji. Beberapa orang mengundangnya untuk minum 2 cangkir, tetapi Zhou Siji menolak. Zhou Siji berjalan di jalan berkerikil di depan kediaman resmi. Pada awalnya, petugas dan petugas keamanan menunggu di depan mobil pajak membantu Zhou Siji untuk membuka pintu. Dia mengangguk dan kemudian masuk ke mobil. Limusin hitam itu berlayar keluar dari kediaman resmi, dan ada 2 sepeda motor yang dikawal satu demi satu. Asisten di barisan depan mengambil dokumen dan berkata orang-orang yang menghubungi grup King He kembali dan mereka masih menolak proposal kami. Petik 2. Dan Zhou Siji menutup matanya dan mengangguk. Pada saat ini, sebuah bangunan bertingkat tinggi di kejauhan memegang teleskop militer untuk mengejar keberadaan tim, ketika dia menentukan jawabannya. Dia berbalik dan mengambil 3 merpati putih dari kandang merpati di belakangnya dan melemparkan langit. Suara merpati putih mengepakkan sayapnya membuat orang merasa senang. Di sisi lain, seseorang dengan hati-hati berjalan di dalam rumah dan menyaksikan gedung tinggi. Ketika dia melihat 3 merpati perdamaian terbang di atas gedung tinggi, dia berkata kepada 3 rekannya yang bersenjatakan senjata. Targetnya ada di rute seperti yang direncanakan dan siap untuk pertempuran. Pembunuhan ini hanya akan berhasil dan tidak akan gagal. Katamu, setelah kita menyelesaikan pemungutan suara ini, apakah kita memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kuil anjing? Dalam mulut mereka, kuil anjing tampaknya merupakan sebuah organisasi, bukan sebuah kuil. Lagi pula, membunuh bakat memenuhi syarat untuk bergabung dengan sebuah kuil, tidak ada alasan seperti itu di bawah matahari. Namun, pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar dari bayang-bayang di samping mereka. Pemuda itu menghela nafas dan menyeringai, akhirnya aku menemukanmu, tetapi kuil anjingku bukan peranmu. Keempat pembunuh itu dengan cepat mengarahkan senjata mereka ke pemuda itu, dari mana Anda berasal? Apakah selalu bersembunyi di dapur? Pemuda itu masih memiliki segelas jus di tangannya dan terkekeh, jangan khawatir, biarkan aku menghabiskan jusnya. Said, laras 4 pembunuh itu tiba-tiba membungkuk, tampak seperti pelintir. 5 menit kemudian, pria muda itu berjalan keluar dari gedung. Kemeja putihnya berlumuran darah merah tua, menandakan nasib 4 pembunuh di rumah. Mengernyit melihat darah, hanya mengulurkan tangan, darah menghilang. Lonceng di kejauhan berdering, dan merpati perdamaian di Peace Square terkejut oleh lonceng dan terbang ke langit. Tiba-tiba, dia mengeluarkan 1000 kren kertas dari sakunya, misi selesai, komisi disimpan ke dalam akun saya. Ini adalah peran kecil. Mereka tidak tahu siapa majikannya. Setelah itu, ribuan bangau kertas terbang dan terbang tinggi, terbang melalui sungai yang deras dan terbang ke utara. Berita di sini secara alami akan dibawa oleh derek kertas, dan derek kertas putih disembunyikan di merpati perdamaian, tidak sama sekali. Adapun di mana 1000 kren kertas akan terbang, pemuda ini juga tidak sadar. Di jalan gunung di utara, ada seorang pria muda yang memanjat gunung, dia mengikuti sungai dan pergi ke hilir, sepertinya dia mencari sesuatu di sepanjang jalan, dan dia takut kehilangan sesuatu. Gunung-gunung di sini semua haki, dan hanya ketika mereka terus pergi ke timur, gunung-gunung secara bertahap hijau. Tampaknya karena tidak ada petunjuk, tampilan remaja itu sedikit mengecewakan. Tapi ini sepertinya hal yang baik, bukankah kamu melihat tubuhnya, apakah itu berarti orang yang dia cari masih hidup? Berjalan dan berjalan selama setengah bulan, pada kenyataannya, jika dia berlari dengan kecepatan penuh, saya khawatir itu akan melewati pegunungan dalam 4 atau 5 hari. Tetapi untuk menemukan petunjuk, saya telah kehilangan banyak waktu. Bocah itu tiba-tiba mendengar suara pohon-pohon tumbang di depannya, dia melambat dan melihat seberapa jauh dia melihat sekelompok pekerja migran membawa helm. Para pekerja migran melihat anak itu lebih dulu dan berhenti, kamu dari mana? Dari mana kamu keluar dari gunung? Tidak, aku tersesat, aku tidak sengaja datang ke sini, aku datang dari barat laut, remaja itu tertawa. Di mana orang-orang tua itu? Kami adalah penebang pohon dari 61 penghalang, para emigran orang tertua dalam penebang bertanya-tanya, Northwest. Apakah ini untuk menghindari perang? Baru-baru ini, banyak orang telah melarikan diri dari sana dan mendengar bahwa mereka bertempur.
Ya, remaja itu tersenyum, aku juga melarikan diri dari perang. Itu terlalu ganas. Hei, aku mendengar bahwa orang-orang luar biasa di sana sangat kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melarikan diri dari 146 penghalang. Mereka masih tinggal di kota pasar kita. Mereka mengatakan bahwa 146 penghalang itu sebenarnya dihancurkan oleh seorang anak muda. Sekarang apakah orang yang luar biasa begitu sengit, dan satu orang akan melawan penghalang? Remaja itu mendengus dan tersenyum, aku tidak tahu, aku belum pernah ke penghalang. Oh, komunikasi di pihakmu tidak nyaman, aku tidak tahu itu normal, si penebang mengangguk, namaku Su Yahui. Jika kamu tersesat, kamu bisa kembali bersama kami nanti, menetap di kota pasar dan ingin memasuki penghalang. Pasti tidak bagus, apa yang kamu sebut teman. Remaja itu tersenyum dan berkata, terima kasih, saudaraku, aku Ren Xiaosu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.